Baik, kita baru saja melewati Pentakosta minggu lalu, ya, memperingati ya Pentakosta, kita mengingat akan karya Roh Kudus ya dicurahkan ke atas umatnya, dan di hari itu lahirlah gereja pertama kali. Gereja pertama lahir berdiri di Yerusalem ya 2000 tahun yang lalu. Nah, kita masuk selama 3 minggu ke depan kita masuk gereja, tema gereja eklesia. Ya, oh gini caranya. Oke. Originally new, back to Acts. Ya, atau dalam bahasa Indonesia kembali ke aslinya. Ya, kembali ke aslinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pada pagi hari ini dan dalam 3 minggu ke depan kita mau belajar gereja yang sejati, yang sesungguhnya itu seperti apa. Kalau kita mau tahu gereja yang asli gereja, ya, yang sejati itu gereja, bagaimana kita cara taunya? Bagaimana kita melihatnya? Lihat ke kisah para rasul. Itulah gereja yang asli. Kalau tadi saya mau makan gudeg yang asli, harus orang Jogja yang masakin gudeg asli Jogja. Nah, itu asli gudegnya. Nah, kalau kita mau lihat gereja yang asli, gereja yang bagaimana sih sebenarnya gereja itu? Lihat di kisah para rasul. Itulah gereja yang asli. Ya. Bukan capnya atau logonya asli, tapi kita lihat cara hidupnya gereja itu yang sesungguhnya. Nah, sekarang mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 41. Saya bacakan ya. Ini saya pakai terjemahan TB2 ya. TB2. Cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat yang pertama. Berarti ini original church, gereja yang asli yang pertama gereja. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertata kerajaan surga, pagi ini Roh Kudus menuntun kami untuk kami belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari pengalaman pribadi saya, ya, mari coba kita lihat back to the past, nanti back to the future lagi, ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan seterusnya. Terjadi mujizat. Mereka bertekun, mereka bersatu, mereka bersekutu. Nah, saudara, mari saya mau ajak saudara melihat latar belakang yang terjadi pada masa itu. Waktu itu, hari Pentakosta, datanglah, karena itu adalah hari raya besar yang sudah saya jelaskan minggu lalu, jadi saya nggak ulang lagi. Datanglah dari berbagai wilayah, berarti ribuan orang pendatang dari berbagai belahan dunia. Ya,
Kalau kita lihat di sini, ada dari Mesopotamia, Parsia, Media, Elam, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, ini sudah daerah Afrika, dari Eropa, dari Asia, ya, dari Kirene, ya, dari Roma, datang semua ke Yerusalem. Ini berarti ribuan, bahkan mungkin lebih puluhan ribu berkumpul semua di Yerusalem. Ya, dan pada saat itu Roh Kudus dicurahkan dan Petrus memberitakan. Dan saya bisa perkirakan ini berarti terjadi di luar gedung. Karena ribuan, tidak ada gedung yang menampung ribuan orang pada hari itu. Dan mereka berbicara di tempat umum. Rasul-rasul berbicara di tempat umum. Dan ribuan orang percaya kepada Yesus. Nah, kemudian mereka yang percaya itu dibaptis. Ya. Berarti hari itu luar biasa terjadi kebangunan rohani. Dan mereka dikatakan mereka berkumpul bersama-sama. Nah, apa situasi pada saat itu? Saudara, pada hari itu, situasi Yerusalem, mereka masih dalam penjajahan Romawi. Dalam hukum budaya Romawi. Yang budaya individual. Budaya kerajaan. Ya, budaya hierarki, monarki. Ya, sedangkan kehidupan mereka murid-murid pada saat itu, mereka bersatu, mereka berkumpul, mereka kehidupannya ini adalah kehidupan sosial, secara budaya sosial, mereka hidup dalam kolektif, ya, dalam kebersamaan, artinya kesuksesan bersama adalah milik bersama. Nah, dikatakan ayat 44, semua milik mereka adalah milik bersama. Nah, saya telusuri beberapa pendapat para ahli. Ya, ini bukan karena gaya atau hidup sistem ekonominya ini seperti komunis atau sosialis. Tetapi yang kejadiannya begini, saudara. Karena banyak orang datang dari luar kota, bahkan luar negeri, dari berbagai wilayah, ya, mereka datang ke situ sebenarnya mungkin hanya beberapa hari saja untuk merayakan Pentakosta. Tapi ada kejadian yang di luar dugaan. Mereka dijamah oleh Roh Kudus sehingga mereka menerima Yesus. Dan mereka berarti extend perjalanan mereka. Mereka perpanjang untuk apa? Di ayat ini. Mereka berkumpul lagi, mereka extend, gak pulang ke kotanya. Mereka belajar. Sebelum mereka pulang, mereka belajar firman Tuhan di situ. Dan tiap hari, ya, mereka berkumpul di rumah-rumah dan berkumpul juga di bait Allah. Mereka ini bersama-sama. Berarti mungkin ada di antara mereka yang datang mungkin kehabisan uang. Mungkin hotelnya atau tempat penginapannya mereka harus extend, berarti mereka cari penginapan. Nah, mereka penduduk lokal inilah yang menampung pendatang-pendatang ini di rumahnya masing-masing. Sehingga mereka berkumpul di rumah-rumah, selain menampung mereka sambil mereka bersekutu, sambil mereka berbicara firman Tuhan, sambil mereka memuji Tuhan, sambil mereka berdiskusi firman Tuhan pada saat itu di rumah-rumah. Karena rumah-rumah itu penuh dengan pendatang-pendatang dari berbagai negara. Ya, itulah hidup mereka, sehingga mereka yang kehabisan makanan saling kirim makanan dari satu rumah ke rumah lain, saling mengirim makanan. Itulah yang terjadi, sehingga terjadi kesatuan di antara mereka. Yang di rumah sana, oh di sana kekurangan garam, yang di rumah sini kekurangan gula, yang di rumah situ daging ayamnya habis, mungkin yang di rumah sini pizzanya sudah kosong, saling bertukar makanan satu dengan yang lain. Mungkin di sini sudah habis, kita pindah lagi. Itulah yang terjadi itu. Karena kebanyakan dari mereka ini pendatang. Yang mereka nggak bawa bekal. Mungkin uangnya, kursnya juga sudah habis, uangnya nggak tahu tukar di mana. Mereka tidak hidup berdasarkan uang pada saat itu. Karena mereka mau belajar firman. Mereka mau mendengar pengajaran. Mereka mau berbagi cerita bagaimana kejadian waktu itu. Oh, Yesus begini. Pasti mereka cerita tentang Yesus. Apa yang terjadi di Yerusalem. Mereka mau tahu
Mereka extend tinggal mereka. Dan pasti ketika mereka pulang ke negaranya masing-masing, mereka beritakan firman. Mereka adalah misionaris yang tersebar ke berbagai penjuru pada saat itu. Itulah yang terjadi secara konteks historis kira-kira, ya, meskipun cerita saya ini tidak akurat persis, tapi kira-kira terjadi seperti itu. Ya. Karena minimnya mungkin transportasi, minimnya penginapan, minimnya dan lain sebagainya, mereka hidup bersama-sama, ya. Sempat saya kepikiran juga, mungkin jangan-jangan ada yang satu kamar isinya 10 orang, 15 orang gitu kali. Karena saking penuhnya di Yerusalem pada saat itu. Can you imagine, bisa saudara bayangkan kita kira-kira kedatangan conference ini ya, dari berbagai negara. Go conference kira-kira tahun ini, anggaplah Go conference-nya di Jakarta, coba bisa bayangkan belasan ribu orang dari seluruh dunia datang ke Jakarta, ratusan ribu orang datang ke Jakarta. Betapa ramenya dan hebohnya kota Jakarta. Kita bisa bayangkan Yerusalem pada saat itu, betapa gegernya Yerusalem. Sehingga tiap hari dikatakan jumlah mereka bertambah-tambah dengan orang yang diselamatkan. Apa yang terjadi? Ada apa di situ? Oh, ada apa di situ? Dan belum lagi mujizat-mujizat, kesembuhan. Orang yang bisa berbahasa lain dikatakan pada saat itu, yang orang Arab bisa berbahasa Roma, berbahasa Itali, berbahasa Jews, Hebrew, berbahasa Yunani, dan saling bisa tahu bahasa satu dengan yang lain. Itulah mujizat, itulah karunia yang Tuhan berikan. Terjadi kebangunan rohani pada saat itu. Itulah gereja awalnya. Saya sudah ceritakan sejarah aslinya gereja seperti itu. Mereka haus, mereka lapar mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jadi saya bisa simpulkan, saudara, ada 3 hal intisari. Apa sih gereja yang asli itu? Seperti apa sih aslinya gereja? Kalau tadi saya bilang gudeg mercon tuh yang aslinya bagaimana sih? Gudeg mercon itu yang aslinya harus pedas, ya. Sambelnya tuh harus nendang dan harus pecah di mulut, harus meledak di mulut, itu baru gudeg mercon yang asli. Begitu ya. Nah, gereja yang asli itu, apa itu gereja yang asli ya? Kita masuk kepada intisari, next. Yang pertama, saya mau saudara catat ini, apa itu gereja? Maksudnya, bagaimana gereja yang asli itu, yang pada mula-mula itu? Gereja yang mula-mula yang asli itu adalah komunitas, kumpulan orang ya, yang bertekun. Ya, garis bawah kata-kata bertekun. Bertekun, katakan bersama saya, bertekun. Sampai mereka extend, sampai warga lokal mereka pun, warga lokal asli Yerusalem, mereka menampung, melayani begitu banyak pendatang. Sama-sama bertekun mau belajar. Belajar apa? Firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul ayat 42. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul. Kalau dikatakan bertekun, ini berarti mereka sediakan waktu. Sediakan waktu. Lalu yang kedua, mereka sediakan catatan. Mereka mencatat, mempelajari, dan mereka berdiskusi firman Tuhan. Itu yang disebut bertekun. Mereka membuka kitab Taurat. Mereka membuka catatan-catatan rasul-rasul. Mereka mendengar apa yang rasul-rasul ajarkan setiap hari. Bukan hanya di bait Allah, di rumah-rumah. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik, maaf ini salah ya, bukan menduduk, mendidik orang dalam kebenaran. Apa manfaat firman Tuhan bagi kita?
Apa manfaatnya ketika kita bertekun mempelajari firman Tuhan? Apakah menjadi pintar? Itu sudah pasti. Tapi bukan hanya itu. Menurut ayat ini, apa manfaat firman Tuhan? Next slide. Buat kita. Yang pertama tadi dikatakan, apa? Mengajar. Untuk kita tahu sifat Allah kita. Untuk kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ketika kita bertekun, manfaat apa yang kita dapatkan? Ketika kita mempelajari firman Tuhan, bertekun, mendengar firman Tuhan, manfaat apa yang kita dapat? Menyatakan kesalahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang tidak pernah bersalah. Saya ulang lagi, tidak ada yang pernah tidak bersalah. Artinya semua kita di ruangan ini pernah berbuat kesalahan. Bilang ke kiri kanan, itu saya. Itu saya. Itu saya. Saya sendiri banyak bikin kesalahan, saudara. Kita banyak bikin kesalahan. Makanya firman Tuhan bermanfaat untuk apa? Untuk apa, saudara? Menyatakan. Apa maksudnya menyatakan? Kasih tahu saudara, kasih tahu saya bahwa saya ini salah. Itu Timotius yang bilang, bukan saya. Ya. 2 Timotius bilang, saudara dan saya ini penuh kesalahan. Oleh karena itu siapa yang bisa kasih tahu bahwa kita ini salah? Firman Tuhan. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, kita buka hati, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, oke Tuhan, berbicara kepadaku, apa kesalahanku? Nyatakan semua kesalahanku Tuhan. Oh iya, Rasuan, kamu tadi salah. Ketika Tuhan bilang, kamu tadi salah, bagaimana reaksi kita kepada Tuhan? Oh enggak Tuhan, bukan saya yang salah, dia loh yang salah. Siapa yang begitu? Pasti nggak ada yang ngaku. Ya. Saya begitu juga. Pasti kita tuding orang lain, dia yang salah, bukan saya yang salah. Tapi firman Tuhan bilang, firman ini untuk menyatakan kesalahan siapa? Ayo. Kesalahan siapa? Ragu-ragu jawabnya. Kesalahan siapa? Saya. Coba lirik kiri kanan. Kedipkan mata. Itu saya. Itu saya. Kesalahan saya. Tapi orang nggak mau kalau dikasih tahu salah. Orang nggak mau kalau dibilang salah. Kamu yang salah, bukan saya yang salah. Kadang-kadang kita juga bilang, Tuhan engkau yang salah, bukan saya yang salah. Tapi mari kita kembali ke aslinya. Aslinya di gereja engkau akan dikasih tahu. Di gereja saudara akan dikasih tahu oleh siapa? Oleh firman Tuhan. Akan dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa saudara dan saya salah. Nah, itulah gereja. Jadi kalau di gereja ditegur, dikasih tahu salah, bukan gerejanya yang sesat. Itu aslinya begitu. Bilang kiri kanan, aslinya begitu. Kalau makan geduk lagi. Apa tadi? Kalau makan gudeg mercon, pedas atau enggak? Coba. Orang Jogja mana? Pedas enggak? Ini orang Jogja, Bu Leni nih. Ya orang Jogja kan Bu ya. Kalau enggak pedas, itu berarti asli enggak gudegnya? Aslinya pedas atau enggak? Oh, enggak, gudeg mercon maksudnya. Kalau gudeg mercon, aslinya itu pedas. Saudara, bukan pedas, pedas. Itu gudeg mercon, itu asli. Saudara, gereja yang asli, bukan pakai topeng. Oh, kamu baik, kamu baik. Gereja yang asli, saudara akan dikasih tahu kesalahan saudara. Bukan saya yang kasih tahu. Siapa yang kasih tahu? Firman. Maka pemberitaan firman yang asli adalah pemberitaan firman yang apa yang Alkitab katakan, bukan untuk menyenangkan telinga kita. Apa yang Alkitab katakan, diberitakan, bukan untuk menyenangkan telinga kita. Wah, firman Tuhan hari ini saya dibilang salah-salah terus.
Itu firman Tuhan yang bilang. Itu gereja yang asli, bilang kiri kanan. Gereja yang asli. Gereja yang asli apalagi? Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Lu kelakuan lu minus, tau gak? Gitu. Semua kita kelakuannya gak ada yang baik. Semua kita kelakuannya masih kurang. Untuk itu di mana perbaikinya? Ayo, di mana perbaikinya? Di gereja. Ya, diajar firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan saudara. Kenapa engkau terlambat terus? Itu apa? Kelakuan apa bukan? Kelakuan itu terlambat terus. Di mana diperbaikinya? Di gereja firman Tuhan. Jadi kalau ditegur, kenapa kamu terlambat? Ya, wah ini gereja ngaco nih. Gereja apaan nih? Udah gue ke gereja lain aja lah. Di sana gue nggak pernah ditegur. Di situ adem-adem aja. Kita bisa duduk-duduk tenang di sini seperti lagu tadi, tenang. Ya, bersamamu Bapa, aku tenang. Di sini nggak pernah ditegur, di sini nggak pernah dikutak-katik, di sini aman, zona aman. Yang mana yang asli? Coba saudara pikir baik-baik. Yang mana yang asli? Kalau saudara belajar firman Tuhan, firman ini akan memperbaiki kelakuan kita. Kelakuan kita yang suka cheating, yang suka menyimpan. Oleh firman Tuhan, di mana? Di gereja. Gereja harus kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikutnya, mendidik. Di gereja, saudara dididik. Bilang kiri kanan, dididik. Ada pendidikan di gereja. Ada pendidikan di gereja. Kalau saudara dididik, diajar, itulah gereja yang asli. Gereja yang palsu, saudara nggak dididik, saudara akan dikasih karpet merah, silakan kamu mau jungkir balik, mau loncat, mau bikin dosa, dan lain sebagainya. Itu bukan gereja yang asli. Gereja yang asli adalah mendidik saudara, menjadi murid Kristus yang sejati. Mendidik saudara, tahu mengenal kebenaran. Amin saudara. Berikutnya, next. Apa itu gereja yang asli? Komunitas yang berbagi. Komunitas yang bersekutu. Seperti tadi gereja di Yerusalem. Mereka dilayani. Mereka berbagi kasih. Mereka bersekutu. Mereka buka rumahnya untuk pendatang. Menginap. Saling berdiskusi. Mereka membuka kulkasnya. Waktu itu belum ada kulkas. Artinya mereka saling membagi makanan. Satu dengan yang lain. Mereka berbagi, bersekutu. Tidak ada permusuhan. Tidak ada geng, circle. Tidak ada persaingan di dalam gereja. Mereka bersekutu. Gereja yang pada mulanya, awalnya, gereja mereka bersekutu. Jadi saudara datang ke sini bukan untuk hanya duduk dengar, diam, lalu pulang. Tapi gereja tujuannya adalah fellowship. Bersekutu. We have a fellow brothers and sisters in one ship. Itulah fellowship. Dalam satu kapal, nggak sendirian, bersama-sama dengan orang lain. Ya, duduk bersama, ngobrol bersama, berbagi bersama. Yang terakhir, church. Apa itu gereja? Gereja adalah komunitas orang-orang yang memuliakan Allah. Bukan menggosipkan satu dengan yang lain. Tapi memuliakan Allah. Mereka worship together. Berkumpul bersama, berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama, memecahkan roti bersama, yaitu perjamuan kudus, mengampuni bersama satu dengan yang lain, mengasihi bersama-sama dengan gembira, dan dengan tulus hati. Itulah gereja. Bapak Ibu Saudara, tidak ada gereja yang sempurna sekarang ini. Gereja yang ada, nah kita sekarang back to the future, ke sekarang ya. Tadi kita yang the past. Sekarang masa kini. Hari ini. Gereja saudara. Gak ada yang sempurna. Kenapa saudara gereja gak ada yang sempurna? Atau paling gampang begini. Saya mau bilang gereja Every Nation Kelapa Gading ini gak sempurna. Kenapa saudara gereja ini gak sempurna? Karena saya sebagai gembala, saya nggak sempurna. Maka gereja ini nggak sempurna.
Lalu apalagi saudara yang bikin gereja ini gak sempurna? Karena ada saudara semua di gereja ini, maka gereja ini gak sempurna. Kapan gereja ini menjadi sempurna? Kapan menjadi sempurna gereja ini? Saat Tuhan Yesus datang nanti. Begitu juga kalau saudara cari gereja lain, saudara, apakah ada yang lebih sempurna dari gereja Every Nation Kelapa Gading? Nggak ada, nggak akan kita ketemu. Tapi lebih baik, iya banyak gereja yang lebih baik dari Every Nation Kelapa Gading, banyak. Screen-nya bagus, musiknya bagus, khotbahnya bagus, lebih bagus dari saya. Kalau mau cari yang lebih baik, banyak saudara. Tapi sepanjang saya menjadi murid Yesus, saya nggak pernah cari gereja yang lebih baik. Saya lahir di gereja ini, sampai sekarang saya di sini, nggak kemana-mana. Saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada gembala yang sempurna. Hanya ada satu yang sempurna, gembala agung kita, Yesus Kristus. Tidak ada gereja yang sempurna. Semua bisa bikin kesalahan. Amin saudara. Saya bisa bikin kesalahan. Saudara juga bikin kesalahan. Itulah gereja. Amin. Saudara tidak akan pernah menemukan gereja yang sempurna. Amin saudara. Terakhir. Next slide. Saudara putuskan pada hari ini. Saudara mau jadi penonton atau pemain. Saudara mau menjadi komentator atau jadi pemain. Saudara mau jadi pelanggan atau pelayan di sebuah restoran. Ya. Next gambarnya. Ini semalam. Tunggu dulu satu-satu. Nah, ini piala apa nih, saudara? Champion ya. Final semalam nih. Ini piala paling bergengsi. Saudara mau jadi penonton atau jadi pemain? Ini penonton dari pihak Arsenal. Nah ini satu lagi penonton dari pihak PSG. Ya, PSG. Dua-dua heboh. Ya, termasuk kita para komentator juga paling jago. Komentator ini paling jago lah kita. Kritik gitu. Paling jago kritik. Ya, payah nih si itu nih. Aduh, meleset tendangannya gitu. Ya, dua-dua ini bukan klub favorit saya. Ya, klub favorit saya udah gugur sebelumnya, Barcelona. Ya, sudah gugur di fase berapa saya lupa. Ya, dua-dua ini bukan favorit saya, tapi saya menjagokan PSG pada malam tadi malam ya. Sampai saya ketiduran. Saya nggak bisa lanjut nontonnya, ketiduran. Ya, istri saya yang nonton jadinya. Ya, lalu pagi-pagi saya cek siapa yang menang ya, dan inilah pemenangnya. Ya, PSG. Yes, saya menang. Tapi saya komentator, saudara. Beda sukacitanya kalau jadi pemain. Mereka pemain. Mereka lah pemenangnya. Ya. Saudara, di gereja ini, pertanyaan saya, saudara mau jadi penonton, duduk saja jadi penonton, nonton saya khotbah, nonton Beni mimpin pujian, nonton Bu Iren mimpin pujian, atau saudara jadi pemain, menjadi pelayan, menjadi pemilik. Gereja ini milik kita bersama-sama. Gereja ini adalah saudara. Amin. Dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman dan waktu kami bisa merefleksi diri dan menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami adalah gereja-Mu, dan biar gereja-Mu ini Tuhan yang menyempurnakan. Dan ajar kami untuk menjadi bagian satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga dunia tahu bahwa kami adalah murid Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Semua jemaat yang percaya menerima bersama-sama katakan amin. Amin. Amin.